Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta anggrek, sahabat pecinta tanaman, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sukini Anggrek. Sahabat-sahabat, apa kabar? Saya berharap, saya berdoa semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat, sahabat dalam keadaan bahagia sejahtera lahir dan batin. Amin. Sahabat-sahabat, Masya Allah tabarakallah, qadarullah sahabat, saya bisa merawat anggrek spektabil ini sampai berbunga. Karena kebetulan ada sahabat yang kemarin menanyakan bagaimana cara membungakan anggrek spektabil, maka pada kesempatan ini saya mau sharing-sharing pengalaman saya dalam melakukan perawatan anggrek spektabil saya ini hingga mampu berbunga. Sebelumnya kita ketahui bersama bahwa anggrek spektabil ini berasal dari daerah tropis di Asia dan Pasifik. Kemudian habitat alaminya dia berasal dari kawasan Papua hingga Papua Nugini dan di Kepulauan Solomon. Kalau di Indonesia sekarang sudah menyebar hampir ke seluruh Indonesia mungkin ya. Bahkan kalau di dunia sudah hampir ke seluruh dunia. Karena kecantikan anggrek ini sehingga anggrek ini cepat sekali penyebarannya. Banyak yang suka, banyak yang menginginkan seperti itu. Apalagi kalau sekarang sudah tidak mengambil lagi dari hutan atau dari habitat aslinya, tapi anggrek-anggrek ini sudah dikembangbiakan dengan cara kultur jaringan. Sahabat-sahabat, anggrek spektabil ini di habitat aslinya tumbuh di pohon-pohon besar yang tinggi, juga di tanah juga di tanah-tanah misalnya pada daun-daun yang sudah kering, sudah mati, dan batang-batang yang sudah lapuk. Kemudian untuk kebutuhan cahaya, anggrek spektabil ini membutuhkan cahaya antara 40 sampai 70%. Jadi ini anggrek cahaya kok belepotan. Anggrek spektabil ini tidak bisa kalau kita tanam secara langsung kena matahari, dia akan gosong. Walaupun mungkin para penganggrek sudah banyak juga yang mencoba atau sudah melatihnya sehingga mungkin mampu untuk hidup di tempat yang kena matahari langsung. Namun sebaiknya karena di habitat aslinya dia juga di hutan-hutan, otomatis di tempat yang teduh. Nah, sebaiknya anggrek ini ditanam di tempat yang teduh. Kemudian untuk media tanam, anggrek ini suka di tempat yang agak lembab tapi tidak terlalu lembab dan juga tidak kering. Gimana ya ngomongnya? Lembab tapi tidak terlalu kering dan tidak becek seperti itu. Kemudian untuk pemupukan ya sesuai kebutuhan. Nah, berdasarkan pengetahuan itu, pengetahuan yang saya dapat dari beberapa penganggrek ya. Karena terus terang jujur saya nanam anggrek ini saya lumayan harus belajar karena saya baru punya. Tepatnya saya punya anggrek ini atau beli bibit anggrek ini yaitu pada bulan Maret tahun 2002. Saya beli dari online, dari ngedil di live-nya Widi Orchid waktu itu. Nah, kemudian karena setahu saya ini anggrek dendrobium, maka awal-awal saya perlakuannya seperti saya merawat anggrek dendrobium. Jadi saya letakkan di tempat yang panas,
kenaungi sih karena di bawah paranet dan jupi waktu itu. Jadi panas, tapi untuk kebutuhan airnya sedikit kurang, sehingga anggrek ini tetap tumbuh walaupun bolotnya ini agak kurus-kurus, dia tetap tumbuh dan tetap mampu menumbuhkan tunasnya. Tapi yang saya jadi bingung waktu itu karena ketika dia mulai spek, mulai tumbuh calon bunga seperti ini, tiba-tiba kok mengering. Nah, saya juga bingung. Itu pas tahun 2003. Jadi setahun lebih di tempat saya ini sudah mulai tumbuh bunga. Tapi itu ternyata kering. Nah, baru kemarin di akhir tahun 2004, di awal-awal musim penghujan, sekitar bulan September awal-awal musim penghujan itu, karena saya lihat-lihat di YouTube temen bagaimana cara merawat anggrek spektabil ini biar bunganya terus berlangsung tidak mengering, saya sengaja saya pindahkan di sini. Di sini itu di bawah naungan paranet yang tanpa UV. Jadi kalau hujan kehujanan, kalau panas tapi tidak panas langsung. Ini UV-nya 50%. UV-nya, paranetnya 50%. Jadi dia kalau kepanasan tapi hanya sekitar 50% itu, kemudian kalau hujan dia kehujanan. Selang beberapa waktu saya lihat calon bunganya ini semakin memanjang. Oh, berarti cocok. Kemudian setelah saya tahu calon bunganya semakin memanjang, saya memberikan pupuk bunga. Pupuk bunga yang saya pakai, saya menggunakan Gandasil. Maaf, ini bukan endorse, saya menyebut merek. Saya menggunakan pupuk bunga Gandasil B. Nah, kemudian karena di sini sering kehujanan, saya takutnya di bagian akar nanti busuk, jadi saya menggunakan fungisida. Saya lumayan rajin memberikan fungisida. Paling tidak 1 atau 2 minggu sekali pasti saya berikan fungisida. Fungisidanya saya menggunakan Skor, seperti itu. Nah, ini ketika bulan Desember saya ambil videonya. Sahabat-sahabat, ini kondisi tanaman anggrek spektabil saya yang lumayan subur menurut saya. Ini daunnya utuh semua, ada 5 bolep, tapi ini daunnya alhamdulillah utuh semua. Nah, saya dulu beli cabutan, ini yang bekasnya yang sudah tua ini saya potong. Dulu saya beli ada 3 bolep, 1, 2, 3. Nah, ini udah saya potong semua karena waktu itu daunnya hanya satu, 2, kemudian lama-lama rontok. Nah, ini kelima-limanya ini adalah tumbuh di tempat saya. Alhamdulillah. Setelah kehujanan, setelah saya pindah di sini di tempat yang lebih teduh tapi kena air hujan, dia justru menurut saya lebih segar, lebih subur dan menghasilkan atau mau berbunga. Itu sudah kenop, terus ini beberapa sudah spek. Mana ya? Ini tuh sudah muncul kayak jerawat tuh. Itu calon bunga ini juga. Tuh masih kecil tuh. Ini sudah hijau tapi masih kecil. Nah, yang sudah pasti ini yang sudah mau sudah kenop, tinggal nunggu mekar. Sahabat-sahabat, ternyata pertumbuhan spektabil ini lama banget ya.
Saya memperhatikan calon bunganya ini dari seperti ini, dari spek seperti ini sampai seperti ini 3 bulan lebih sahabat. Jadi prosesnya lama banget. Nah, menurut saya kalau proses bunganya lama, insya Allah nanti kemungkinan ketahanan bunganya juga lebih lama. Jadi mekarnya juga kemungkinan akan awet seperti itu. Nah, yang saya kemarin belum tahu kalau spektabil, waktu itu belum tahu kalau spektabil itu suka di tempat yang teduh dan agak lembab. Dari kemarin-kemarin saya selama ini di tempat saya tempatkan di tempat yang terkena matahari, walaupun nggak langsung, lebih banyak. Saya pikir kayak dendro, jadi perlakuannya saya perlakukan seperti dendro, tempat yang agak hangat, kemudian cahaya mataharinya lebih banyak. Ternyata waktu itu justru ini bulbnya ini pada keriput, terus kelihatannya mau tumbuh calon bunga, sudah ada bintik-bintik kayak gini, ternyata nggak jadi seperti itu, nggak jadi lagi. Nah, tidak sengaja karena sudah keriput, ininya sudah keriput banget sih, nggak ya, banyak lekukan-lekukan itu loh di bulbnya ini. Terus saya taruh di sini tujuannya biar terkena air hujan, biar seger. Tahu-tahu malah menyuguhkan bunga. Berarti tanpa saya sadari saya dapat ilmu bahwa anggrek spektabil ini maunya di tempat yang teduh, dapat angin juga, tapi harus dapat angin, tidak terkena matahari langsung, dan suka yang lembab walaupun tidak becek. Ini media tanam yang saya gunakan, ini menggunakan sabut kelapa. Nih, sahabat-sahabat, video tersebut saya ambil tepatnya pada tanggal 27 Desember 2024. Nah, hari ini tanggal 13 Januari 2005. Berarti kira-kira Desember 17, kurang lebih 17 hari. 17 hari keadaan kenopnya yang kemarin masih seperti itu, sekarang seperti ini. Sudah mekar tapi belum maksimal. Ini belum wangi karena nanti kalau sudah mekar maksimal akan menyuguhkan aroma wangi. Ini belum tercium. Kalau ditempel banget sudah, tapi ini belum, wanginya itu belum kentara seperti itu. Jadi ini masih ada harapan, masih lebih besar lagi bunganya, kemudian warnanya bakalan lebih cantik lagi. Sahabat-sahabat, tentunya selama pembuatan video ini sana sini banyak tutur kata yang kurang pas, banyak kata-kata yang salah. Untuk itu kami mohon maaf. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah selalu mensupport kami, selalu memberikan komen-komen positif dan memberikan like kepada kami. Dan untuk sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih juga. Yang belum, saya tunggu. Dan bila video ini bermanfaat, silakan untuk di-share. Dan saya akhiri, wabillahi walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.